Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Sehat, Pak Mul? Iya, alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Ya, gimana nih? Kemarin Pak Mul ngechat katanya ke saya ada sesuatu yang Mm-mm. perlu diobrolin. Kenapa nih? Ada apa nih? Iya, betul Bu. Kali ini sebetulnya saya sedang dalam apa istilahnya? Saya sedang mengcoach ya, mengcoach Mm-mm. seorang rekan sejawat yang dengan dalam hal ini saya akan membantu beliau untuk bisa menemukan masalah atau bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Nah, Mm-mm. begitu kira-kira. Nah, jadi saya menghubungi Bu Dera itu mudah-mudahan Bu Dera berkenan untuk bisa mengamati lah, menjadi pengamat ataupun menilai ya dari proses coaching yang saya lakukan. Begitu kira-kira. Iya, insya Allah ya Pak. Kita di sini sama-sama belajar mungkin ya. Jadi mungkin saling Ya, ngasih masukan mungkin seperti itu. Oke. baik. Kira-kira nih dari coaching yang nanti Pak Mul akan lakukan, kira-kira Mhm. saya perlu mengobservasinya apa aja nih atau apa yang perlu saya observasi nih? Oke. Jadi yang perlu diobservasi atau diamati oleh ibu selaku observer atau pengamat itu yang pertama adalah eh, apa namanya tahapan-tahapan gitu ya, Mm-mm. tahapan-tahapan coaching yang saya lakukan apakah sudah bisa eh, mencapai alur tirta seperti itu yang sudah sesuai dengan yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian apa dan ingin lebih fokus pada kompetensi-kompetensi yang saya kaji. Misalnya Mm-mm. ingin lebih ke masalah bagaimana saya mampu mendengar aktif gitu ya. Saya mendengar aktif, saya lebih bagaimana saya merespon dari coach itu sendiri, apakah sudah mampu dengan rasa itu ya, sudah mampu Mm-mm. dengan rasa ataukah memang bagaimana gitu. Itu seperti itulah kira-kira. Oke. Jadi yang Pak Mul ingin saya observasi itu mungkin yang Mm-mm. pertama tahapan-tahapan coachingnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian dari kompetensi ya, dan kompetensi Iya, yang ingin dikembangkan itu mendengarkan aktif gitu. iya, ya betul. Oke. Nah, dari bagian kompetensi mendengarkan aktif ini kira-kira indikator ketercapaiannya Pak Mul dalam mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif kira-kira apa aja ya? Eh, yang pertama, yang pasti indikatornya bahwa coach itu merasa eh, senang ya, artinya coach itu merasa nyaman. Coach itu merasa bahwa dia sudah menemukan jalan keluar dan Mm-mm. merasa juga dihargai tentunya. Mm-mm. Artinya dengan mendengarkan aktif selain merasa nyaman tadi merasa dia mempunyai masa terbuka pikirannya begitu kira-kira ya. Dan tentunya dengan indikator lainnya bahwa eh, saya mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Artinya dari mendengarkan aktif tersebut begitu kira-kira. Oke. Karena tentunya kan mendengarkan aktif berarti bagaimana upaya yang saya lakukan untuk mendapatkan kata kunci dari koci itu sendiri begitu kira-kira. Oke, jadi indikator yang pertama itu yang Pak Mul ingin nanti saya observasi itu yang pertama tentang
bagaimana si Koci ini merasa nyaman, senang, menemukan jalan keluar atas segala permasalahan yang mungkin nanti beliau sampaikan seperti itu ya. Kemudian betul. juga bagaimana Pamul dalam memberikan pertanyaan berbobot bagi si kocinya seperti itu ya Pamul. Ya, kira-kira betul Oke, seperti itu. oke, kalau gitu kira-kira kapan nih Pamul? Ya, kalau misalnya Bu Dera saat ini sedang tidak sibuk, mungkin saat ini bisa kita mulai gitu. Kalau Bu Dera siap. Oke, boleh, boleh sekarang kita. Saya Oke. kebetulan nggak ada jam di kelas, jadi mungkin sekarang juga boleh sih. Oke. Kalau begitu saya hubungi dulu ya kocinya. Boleh. Ini Bu Ayu ya, Bu Ayu. Oh, Bu Ayu. Iya. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Ayu bisa hadir hari ini di Ruang Maya untuk sesi coaching kita, ya. Oh, sekarang ya? Ya, sekarang saya tunggu ya Bu ya. Oh iya iya. Ya, Ya baik baik ya. baik. baik. Linknya yang sudah saya kirimkan ke Ibu waktu itu ya. Oh gitu. Oh iya Oke ya, iya. ya Siap siap siap. siap. Terima kasih Mamul. Iya, mangga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya Bu ya. Ini masih. Iya, mangga mangga. Oke. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Pak Mul. Aduh, Terima kasih alhamdulillah. nih. Iya. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi ini Iya. di Tatap Maya, dan mohon maaf ya Bu Iya. Ayu, kali ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Dera ya. Iya. Nah, beliau nanti akan mengamati dari proses coaching kita kali ini, begitu kira-kira Bu Ayu. Jadi nggak ada Iya. masalah ya, nggak ada Iya nggak masalah. ada masalah. Iya iya iya. Oke, jadi Iya mohon siap. izinnya. Takutnya Iya merasa mangga. terganggu gitu ya, Oh enggak ya? enggak Pak Mul. Oke, Ya. siap, siap, siap. Tenang aja. Baik, baik. Baik, kita mulai aja ya Bu ya. Ini Iya iya. terakhir Ibu itu kemarin menghubungi saya bahwa meminta waktu ya, dan kebetulan pada sesi ini juga saya mengajak rekan untuk observasi perasaan kita. Nah ini nih, sebetulnya ini ada apa nih Bu nih? Ada sesuatu yang Ibu ingin bicarakan mungkin ya? Iya nih Kira-kira ini Pak ada Mul. masalah apa nih? Iya nih Mm-mm. saya itu apa nyari temen curhat karena ada Mm-mm. bukan beberapa sih, memang ada masalah yang mungkin permasalahan ini Mm-mm. harus harus segera direalisasikan ya, itu yang berkaitan dengan satu Ya. kegiatan. Dan saya waktu kemarin itu ngechat Pamul itu untuk mencari apa ya, untuk sekedar sharing seperti itu. Mungkin Pamul bisa memberikan solusi dari permasalahan yang saya alami sekarang gitu. Oke, baik, baik. Oke. Nah, baik, ternyata sedang galau ya. Iya, galau. Galau, gelisah galau ini. Nah, permasalahan apa yang Ibu alami dan apa yang diharapkan dari pertemuan kali ini? Kira-kira mohon bisa diceritakan lebih dalam lagi Bu.
Mangga. Ya, baik Pak Mul. Jadi saya kan memegang mata pelajaran bahasa Sunda ya Pak Mul ya. Mm-mm. Dan bulan sekitar bulan Juli itu FGMP akan mengadakan Pasanggiri Sirung Sunda yang Mm-mm. lombanya itu terdiri dari 7 mata lomba. Nah, saya kebingungan dan gelisahnya itu adalah mencari anak-anak yang memang bisa saya saya ajukan atau saya untuk nanti diajukan untuk nanti perlombaan Sirung Sunda Mm-mm. tersebut yang dari 7 mata lomba itu, karena memang anak-anak sekarang itu agak sulit ya untuk diajak berprestasi seperti itu, karena Mm. alasannya macam-macam. Ada yang tidak bisa, ada yang malu untuk tampil di depan banyak orang seperti. Makanya saya itu bingung bagaimana nih caranya gitu kan agar mereka mau berani tampil di depan umum, di depan halayak banyak untuk memperlihatkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Baik, baik, Seperti itu baik, Pak Mul. baik. Iya. Jadi saat ini ibu dalam kondisi yang bingung, bingung Iya betul. menentukan, bahkan mencari siswa yang menjadi perwakilan untuk Iya. untuk Pasanggiri gitu ya. Dari Iya 7 betul. mata lomba Mata lomba. tadi. Oh iya. Iya. Oke. Nah, selain itu juga dikarenakan adanya apa namanya kekurangnya keberanian mereka mungkin tadi ya, kata Iya, ibu betul tampil. betul. Ya. Nah, oke, berarti dari pembicaraan ini tujuan ibu atau hasil akhir apa yang ibu harapkan nih? Hasil akhir apa yang ibu harapkan dari pertemuan kali ini? Artinya mengharapkan Eh, ini seperti apa? ya, saya ingin mungkin ada suatu solusi Hmm? agar saya bisa eh, apa menampilkan mereka dan mewakili ya sebagai perwakilan peserta dari Pasanggiri ke-7 lomba itu. Kamu itu untuk putra putri ya, untuk Pasanggirinya Oh, itu putra putra putri. putri seperti itu. Jadi saya ingin mereka bisa mengharumkan nama sekolah dengan ya mudah-mudahan kita punya juara juga gitu kan Hmm. dari ke-7 mata lomba tersebut di ajang Pasanggiri Sirung Sunda, dan mereka bisa lebih meningkatkan kembali keberanian mereka Hmm. tampil di hadapan orang banyak seperti itu Pak Mul. Jadi agar mereka Oke. jadi perasaan tidak percaya dirinya itu bisa timbul gitu, bahwa oh saya bisa loh tampil di sini, tampil di depan orang banyak seperti itu Pak Mul. Oke, oke. Berarti ada 2 permasalahan sebetulnya yang saya dapatkan Iya. dari ibu ini. Pertama, karena ibu bingung cara menentukan atau memilih perwakilan dari sekolah karena mereka ada rasa kekurang percayaan diri ya. Yang kedua, bahwa setelah setelah ada tim, ibu harus menggali kembali kepercayaan diri mereka agar Iya. mereka menjadi juara, begitu ya, Iya, agar punya betul. prestasi. Betulnya berarti baik. Sekarang saya ingin bertanya nih sama ibu nih, kira-kira menurut ibu apa yang tadi bisa diceritakan kembali, apa yang membuat ibu bingung gitu, apa yang membuat bingung menentukannya itu, yang menjadi alasannya apa, kira-kira itu apa, bisa diceritakan lagi? Ya, yang membuat bingungnya itu dari ke-7 mata lomba tersebut memang ada beberapa anak, ada beberapa siswa yang sudah terlihat potensi mereka gitu di
masing-masing mata lomba gitu. Mm-mm. Tetapi ya tadi yang dibingungkannya itu mereka ya itu tadi seperti yang tidak merasa percaya diri ya, kemudian Oke. ada perasaan malu untuk tampil di depan banyak orang. Nah, kemudian ada juga yang memang saya itu masih harus betul-betul mencari potensi mereka di beberapa mata lomba yang saya belum lihat dari diri anak-anak gitu, terutama mungkin ini untuk kelas 7-8 ya, yang akan Oke. saya nanti jadikan sebagai perwakilan dari sekolah gitu. Oke. Baik, Bu. Nah, ada dua hal ternyata, rasa percaya diri dan tadi berarti dengan ketidakpercayaan diri menimbulkan rasa malu ya, tidak berani tampil ke depan begitu ya. Dan yang kedua permasalahannya itu masih kesulitan dalam mencari potensi. Kadang-kadang ya betul Ibu ya, ada anak yang punya potensi tapi ketika guru belum mampu melihat hal itu juga jadi masalah ya. Oke. Iya, betul. Nah, sekarang yang pertama dulu nih masalah rasa percaya diri. Pernah nggak Ibu bertanya kepada mereka apa yang membuat mereka itu nggak percaya diri? Itu Ya, kira-kira. sering sih saya bertanya seperti itu ya. Bahkan mungkin bukan hanya untuk mencari peserta untuk pasang giri, tetapi untuk di kelas juga dalam praktek itu kadangkala mereka banyak yang bilang Bu nggak mau Bu malu Nah saya tanya kenapa malunya, kenapa nggak mau ke depan. Nah mereka memang dengan beberapa jawaban katanya Bu saya takut ditertawakan oleh teman-teman kalau tidak bisa. Kemudian ada lagi Bu, saya belum sanggup untuk tampil di depan. Padahal itu kan teman-teman sendiri seperti itu ya. Jadi saya ingin melihat kemampuan mereka tampil di depan itu seberapa besar seperti itu. Tapi ada saja alasannya yaitu macam-macam tadi seperti itu. Tapi saya memberikan semangat, kamu itu punya potensi, dicoba dulu kamu berdiri di depan. Jadi disuruh berdiri di depan dulu, kemudian coba lihat sekeliling kamu bagaimana perasaan kamu. Saya coba seperti itu. Dan memang ada yang menjawab masih tetap malu, masih tetap percaya diri, tapi ada juga Bu ternyata tidak seperti yang ditakutkan ya berdiri di depan itu, apalagi di depan teman-teman sendiri. Iya, nah itu bisa nanti kamu coba atau mungkin kalian berdiri di depan cermin yang satu badan itu, coba kamu pandang diri sendiri. Mungkin itu bisa dicoba kata saya seperti itu. Baik. Nah, sebetulnya itu tadi yang saya ingin tanyakan ya Bu ya. Adakah cara itu betul sekali? Iya. Nah, bahwa anak pertama dengan cara berdiri di depan dari kata Ibu, kemudian bercermin, itu cara untuk menambah kepercayaan diri mungkin ya. Iya. Selain itu kira-kira selain dua hal tadi ada nggak upaya Ibu, upaya konkret mungkin ya? Artinya selain himbauan atau selain cara-cara tadi, upaya konkret apa, upaya nyata apa yang kira-kira akan Ibu lakukan agar kepercayaan diri tadi dan dengan kaitannya tampil di depan, dengan khususnya dengan pasang giri tadi ya, atau mau tentang pembelajaran tadi, supaya mereka lebih menambah kepercayaan dirinya. Ada nggak nih upaya konkret kira-kira? Kebetulan di sekolah saya setiap Kamis itu ada yang program Kamis Artis, gitu ya. Nah, dari situlah saya memberikan semangat kepada mereka. Coba kalian tampilkan, mungkin belum ada hubungannya ke yang pasang giri itu ya Pak Mul ya, tapi saya coba memunculkan dulu keberanian mereka. Coba kalian punya kemampuan apa, misalkan dalam masalah dance atau misalkan
mereka akan bermain drama atau puisi seperti itu. Nah, dari situ dan kebetulannya mereka banyak yang mau tampil, banyak yang mengajukan diri, Bu, saya mau tampil ini, Bu, saya mau tampil ini. Oke, silakan kalian siapkan semuanya. Nanti kalian tampil itu di depan banyak orang, satu sekolah termasuk ibu guru seperti itu. Tetapi kalian harus percaya diri bahwa kalian mampu gitu. Dan alhamdulillahnya pada saat perform mereka terlihat memang percaya diri seperti itu. Ini yang mungkin yang saya wali kelasan dulu ya Pak Mul ya. Mereka terlihat percaya diri, mereka terlihat memang mampu. Saya berdiri di hadapan banyak orang gitu kan. Nah, dari situ saya coba bertanya ke anak-anak. Setelah itu ada refleksi, bagaimana perasaannya tadi kalian berdiri di atas panggung dengan dilihat oleh banyak orang. Awalnya Bu katanya kita memang agak grogi gitu, tetapi setelah tampil kita akhirnya mampu gitu, kita akhirnya berani juga ya Bu ternyata katanya seperti itu. Dan dari situ saya bisa menyimpulkan, oh ternyata mereka bisa mungkin untuk nanti diajak ikut pasang giri seperti itu. Kalau misalkan mereka sudah bisa membuktikan bahwa di atas panggung mereka juga berani, kenapa enggak mereka di atas panggung yang berbeda nanti seperti itu. Baik Bu. Waduh, luar biasa ya Bu Ayu ya. Ternyata ini hampir barusan saya juga sampai merinding ini. Wah, program-programnya sampai memfasilitasi siswa setiap hari Kamis ya untuk kegiatan keseniannya ya, luar biasa. Iya, betul, nah, betul. Apakah itu sudah dilakukan cukup lama atau artinya sudah dilakukan berapa lama itu kegiatan tersebut? Kegiatan ini sudah dari semester kemarin ya, kemarin itu baru dilaksanakan semester kemarin. Dari tahun kemarin ya, berarti semester kemarin. Oke, berarti sudah 1 tahun ya, hampir 1 tahun dilaksanakan ya. Iya, Alhamdulillah. Dan ini pun sebetulnya terkait juga dengan pertanyaan saya berikutnya ini, karena Ibu juga merasa tadi disampaikan agak sedikit galau untuk menentukan potensi-potensi baru nih, potensi-potensi baru ketika Ibu ingin memberi kesempatan atau mewakili sekolah untuk pasang giri. Mungkin kan saat ini kelas 9 ya, sudah waduh ini sudah mau lulus, artinya regenerasi perlu dibutuhkan, betul gitu kira-kira mungkin ya. Betul. Seperti yang Ibu katakan ingin kelas 7 dan 8 tadi kan menyampaikan seperti itu ya. Berarti Ibu sudah prinsip yang luar biasa, sudah ada regenerasi untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, ini untuk pencarian potensi ini tadi, ada nggak cara atau langkah untuk mendapatkan potensi yang dimiliki siswa terkait pasang giri ini? Cara Ibu bagaimana nih kira-kira? Awalnya saya melaksanakan praktek gitu ya, praktek di masing-masing kelas itu 7 dan 8 untuk untuk beberapa mata lomba yang nanti akan dipasanggirikan, dan memang dari hasilnya itu ada yang memang anak-anak itu secara saya paksa gitu kan untuk tampil gitu, dan ada beberapa anak yang muncul gitu secara tidak langsung itu muncul potensi-potensi dari tiap mata lomba itu ada di dalam diri mereka. Itu ada beberapa anak yang sudah saya bikin listnya gitu untuk mata lomba ini. Oh ternyata ada si A, si B, si C, dan sampai 7 mata lomba itu saya bikin list gitu. Ada beberapa anak yang memang sudah saya lihat bahwa mereka memang punya potensi di mata lomba tersebut seperti itu Pak Mul. Dari praktek di kelas. Oke. Ini luar biasa ya, berarti program ini bisa
sisipkan, artinya diintegrasikan juga sambil ibu ngajari itu gitu ya, Iya, sambil ibu betul, ngajar betul. di kelas sambil ibu melihat potensi mereka gitu ya, Iya, luar betul, biasa. betul. Dan di sini ya jelas harus membuat catatan khusus ya tentang Iya. potensi-potensi mereka ya. Baik, nah sebetulnya ini ibu sudah mempunyai gambaran yang luar biasa nih, Iya, sehingga iya. tinggal menambah apa namanya, untuk menambah apa istilahnya semangatnya ibu nih, kira-kira ibu membutuhkan seperti apa nih, apakah butuh suasana atau butuh rekan? Sepertinya ibu sudah punya konsep-konsepnya, tinggal ini menambah motivasi dan semangatnya lagi. Nah ini kira-kira hal apa yang membuat ibu kurang begitu, bukan antusias ya, untuk menambah lebih motivasi, kira-kira hal apa yang bisa ibu tambahkan di sini? Nah, ini saya punya rencana mungkin ya, saya ingin dari tiap kelas itu ada perwakilan putra-putri yang dari 7 mata lomba itu yang nanti akan saya seleksi. Jadi mereka tampil di atas panggung semua, tapi khusus untuk Pasanggiri Sirung Sunda yang 7 mata lomba ini. Jadi semacam apa ya, pencarian bakat gitu ya, pencarian bakat dari masing-masing kelas yang nantinya tampil itu di atas panggung. Jadi bukan di kelas tetapi di atas panggung. Itu juga untuk menguji keberanian, sampai mana keberanian mereka untuk tampil di depan orang banyak gitu, karena pada saat saya di kelas untuk mencari bakat-bakat tersebut tidak semuanya dalam satu kelas itu ada anak-anak yang memang potensinya di 7 mata lomba seperti itu. Jadi saya ingin punya rencana seperti itu, Pak Mul. Luar biasa ya. Berarti ini salah satu cara untuk mencari potensi tadi ya Bu ya. Iya, Selain di betul, kelas juga untuk mendapat seleksi pencarian bakat secara langsung ya, luar biasa. Iya, betul, betul. Nah, nah dengan ada yang lain nggak Bu? Cukup kira-kira karena ini belum dilaksanakan ya Bu ya untuk yang ini. Belum, kalau yang ini belum ya. Mungkin hanya itu sih Pak rencananya seperti itu dulu ya. Oke, sekarang berdasarkan rencana tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira dari kegiatan, saya akan fokus ke kegiatan seleksi ini ya Bu ya. Iya, iya. Nah, jadi diprioritaskannya bagi siswa kelas berapa ini Bu? Kebetulan kelas 7 dan 8. Kelas 7 dan 8 ya. Oke. Ya. Nah, jadi strateginya dengan cara seleksi langsung tampil ke depan begitu kira-kira ya? Iya, betul, betul. Kira-kira untuk program ini mau jangka waktunya berapa lama tuh programnya Bu, pelaksanaannya? Mungkin besok saya koordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan masalah rencana tersebut, nanti seperti apa nanti tindak lanjutnya gitu kan. Dan mungkin setelah ada izin dari Kepala Sekolah, baru sekitar 2 minggu ya Pak Mul ya, untuk persiapan dan sebagainya sampai nanti pada saat penyeleksian itu. Persiapan harus waktu banyak persiapannya itu kan. Persiapan 2 minggu ya Bu ya. Oke. Iya, nah, iya. Berarti ukuran keberhasilan Ibu dari rencana ini apa berarti nih? Ukuran keberhasilan dari program tadi Ibu itu apa kira-kira? Saya bisa mendapatkan anak-anak yang memang sudah lulus seleksi dan memang benar-benar berpotensi di 7 mata lomba Sirung Sunda itu. Jadi dari 7 mata lomba itu ada perwakilannya semua seperti itu, putra-putri ya, putra-putri. Betul Bu. Nah, bagus, luar biasa ya Ibu dengan semangatnya. Nah, Ibu bisa memprediksi nggak kira-kira akan ada gangguan nggak nih? Ada masalah nggak nih kira-kira selama rencana aksi tadi?
Atau kira-kira eh, apakah ada cara tertentu untuk mengantisipasi jika adanya masalah gitu? Ada nggak cara khusus, trik mungkin? Mungkin ini oke. Saya akan mencoba untuk apa ya? Mungkin dari list-list yang saya sudah buat itu mungkin dari itu saja list-list yang saya buat, tetapi tetap saya harus mencari anak-anak yang memang belum muncul potensinya di beberapa mata lomba dengan mungkin dengan bertanya ke wali kelas seperti itu ya, apakah ada di kelasnya yang bisa dimunculkan dalam mata lomba ini atau bagaimana seperti itu. Oke. Siap. Berarti harus mempunyai ada plan A, plan B mungkin ya. Iya, Ketika betul. kadang-kadang ketika ibu sudah mendapatkan peserta, tapi pada saatnya pelaksanaan ternyata di luar dugaan juga. Pesertanya malah sakit begitu ya. Artinya juga plan B-nya juga list yang ibu sebutkan tadi itu juga sangat berguna ya, untuk bisa mengecek kembali. Betul Bu. Nah selanjutnya apa nih dari komitmen ibu? Apakah ada dari program tadi kan tentunya, apakah ibu membutuhkan ada teman yang bisa membantu ibu mungkin nanti kira-kira untuk melaksanakan program tadi? Ya, mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran bahasa itu kan, bahasa, kemudian dengan guru SBK juga seni budaya, kemudian dengan wali kelas mungkin ya. Jadi dari wali kelas mereka bisa menentukan siapa saja anak-anak yang memang bisa nanti diajukan sebagai peserta seleksi seperti itu dari 7 mata lomba itu. Oke, berarti ada ya. Nah, untuk setelah ini berarti teman tadi atau rekan yang bisa diajak kerjasama ya sudah ada. Nah, sekarang nih untuk langkah awal dari program tadi bisa ibu diceritakan kembali dari kira-kira langkah awal yang dilakukan, yang terdekat, yang paling sederhana yang ibu lakukan apa nih kira-kira? Mungkin saya berkoordinasi dulu dengan wali kelas itu untuk mencari anak-anak yang memang bisa dijadikan nanti calon peserta pasanggiri ke-7 mata lomba, yang tiap-tiap perwakilan itu harus ada gitu kan, agar nanti pada saat pelaksanaannya itu kita secara gampang untuk menyeleksinya. Mungkin seperti itu langkah awal. Kira-kira kapan nih Bu bisa dimulai? Kalau untuk nanti koordinasi dengan wali kelas, kemudian mungkin minggu depan ya, 1 minggu ke depan ya Pak Mul ya. Untuk ininya 1 minggu ke depan. Jadi proses persiapan selama 1 minggu begitu kira-kira ya? Iya. Nah, untuk mengetahui apakah kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik ataukah ibu sudah mendapatkan peserta dari pasanggirinya, ini kan jelas ini proses agak panjang nih ya. Iya, betul. Nah, ini kira-kira kita bisa mengetahui atau bisa saling merefleksi lagi nih, gimana nih kira-kira? Mungkin sekitar 2 mingguan lagi ya kayaknya Pak Mul ya, karena kita karena mungkin dari pelaksanaannya juga kita ditakutkannya bisa jadi beberapa hari lah gitu dalam pelaksanaannya, jadi tidak bisa kita 1 hari pelaksanaan seperti itu. Mungkin 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi saya tunggu informasinya kembali Bu ya. Iya, baik. Siap. Oke, terakhir ya Bu, terakhir.
Ya. Dari sesi coaching ini nih, bagaimana nih? Apa yang Ibu dapatkan nih? Yang saya dapatkan di sini saya bisa apa ya, mempunyai pencerahan dari masalah yang saya alami, kebingungan saya dan kegelisahan saya sudah terjawab bahwa apa yang nanti akan dilaksanakan itu program-programnya itu akan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar seperti itu, Pak. Jadi Amin, saya amin, merasa amin. tenang sekarang gitu. Tidak galau Alhamdulillah, lagi. Ya. alamin ya. Alhamdulillah. Baik. Terima Ya, kasih Pak Mul nih. sama-sama Bu. Cukup mungkin ya Bu ya. Tidak ada lagi Iya, kira-kira iya Bu. Pak Mul, iya. Mungkin sudah cukup dulu Pak Oh, Mul. Iya, cukup. untuk Iya, sekarang. Iya. iya. Terima kasih Bu. Ya, Iya, terima kasih. sama-sama Pak Mul. Iya, terima Silakan jika memang kasih. ada kegiatan lain. Iya, Ya, iya. Terima kasih Pak Mul. ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Ya. Aplaus dulu buat Pamu. Hebat nih. Oke, Terima kasih Bu. ya sebelumnya saya mengapresiasi dulu nih Pamu jadi coach. Nah, luar biasa nih, udah sangat luar biasa. Saya juga banyak belajar dari Pak Mul sekarang. Tapi sebelum saya memberikan menyampaikan hasil catatan-catatan sedikit tadi setelah memperhatikan Pak Mul, mungkin saya ingin menanyakan terlebih dahulu selama tadi proses coaching nih. Kan tadi sebelum kita coach sebelum melaksanakan proses coaching itu tadi Pak Mul menyampaikan ada beberapa indikator yang sebetulnya ingin Pak Mul apa ya, Pak Mul observasi nih gitu kan ya. Ya, Kira-kira menurut Pak Mul gimana nih setelah tadi melaksanakan proses coaching mengenai terkait dengan indikator-indikator tadi? untuk indikator-indikator yang sudah saya rencanakan dari awal itu fokus pada hal-hal terkait mendengarkan aktif ya, itu sudah saya perhatikan dengan baik-baik, bahkan sudah saya catat beberapa kata kunci yang terlontar dari Koci, dan itu dijadikan dasar untuk memberikan suatu melontarkan kembali apa namanya, pertanyaan yang terbuka ya, pertanyaan berbobot. Namun saya ingin lebih kepada bagaimana mendengarkan aktif. Jadi ketika si Koci itu merasa nyaman, tadi alhamdulillah saya dengan indikator pencapaian tadi terlihat bahwa Koci sudah sangat nyaman ya, sudah luwes, kemudian terlihat juga ceria gitu ya. Itu juga sudah menandakan bahwa alhamdulillah bisa tercapai apa yang saya harapkan terjadi, begitu kira-kira. Baik, ya saya juga setuju nih sama refleksinya Pak Mul. Jadi memang kalau kayak tadi lihat indikator yang ingin Pak Mul observasi dari hasil catatan saya, memang sih dari saya amati juga si Koci ini nggak merasa tertekan, nggak ya. Jadi Pak Mul sudah Ya, bisa membawa suasana coaching ini menjadi lebih nyaman, menyenangkan. Kemudian juga si Koci juga sudah mendapatkan jalan keluar atau solusi dari permasalahannya. Kemudian iya juga betul. dari indikator pertanyaan berbobot juga sudah sangat bagus. Bahkan kata saya juga, saya banyak belajar nih dari Pamul gitu. Mungkin tadi sedikit mungkin ya Pak, catatan saya dari alur tirtanya tadi mungkin ada bingung mungkin ya Pak Mul ngarahin si Koci ini. Jadi udah mencapai ke planning berarti di rencana di tanggung jawab ya, sudah menanyakan mau kapan nih progresnya, terus balik lagi gitu, ada nggak rekan kerja, mungkin itu aja sih. Dari mungkin itu juga karena mungkin terbawa ke alur percakapan mungkin ya, jadi mentah lagi kemudian menanyakan lagi kira-kira kapan. Mungkin itu memancing Pak Pamul, memancing pertanyaan memancing untuk Bayu mau kapan nih Iya, kita kira-kira iya, merefleksikan iya, lagi hasil pencapaiannya, mungkin seperti itu yang iya, saya iya, tangkap betul. gitu. Cuman si kocinya bingung Iya, juga dia Pamul juga di sini
jadinya mengulang lagi itu aja sih mungkin. Tapi selebihnya dari indikator yang tadi luar biasa nih Pak Mul, sudah sangat memberikan menampilkan coaching yang luar biasa gitu. Saya juga Baik, banyak baik. belajar dari sini. Seperti itu. Sama-sama. Pak Mul, kira-kira ada lagi nggak kompetensi Ya, lain yang ingin dikembangkan nanti ke depannya? yang pertama yang saya rasakan ya hari ini itu beberapa hal yang memang agak sedikit kekurangan ya, bukan kekurangan. Ya memang kompetensi tentang kesadaran penuh itu menjadi hal utama. Artinya ada beberapa part yang terkadang kita bisa hilang lost control gitu ya. Lost control artinya konsentrasi juga memudar. Jadi ketika kita juga harus benar-benar membuat pertanyaan yang pas. Artinya ketika tadi seperti kata Budera, pertanyaan saya sampai terjawab 2 kali atau pertanyaan saya yang dilontarkan 2 kali dengan jawaban yang sama begitu kira-kira. Nah itu sebetulnya mungkin itu jelas masih perbaikan untuk pertanyaan terbuka. Artinya pertanyaan terbuka bahwa artikulasi, penekanan kata mungkin itu yang harus dikuatkan kembali ya. Artinya terkadang nih apa yang kita maksud arah pertanyaan dengan jawaban si koci itu ternyata berbeda pandangan. Nah, itu berbeda pandangan. Nah, ini berarti karena memang mungkin karena nggak tahunya pertanyaannya terbuka gitu kan jadi benar-benar terbuka begitu Betul, atau sangat atau terbuka. sangat terbuka ataukah memang coachnya yang belum mampu mengarahkan dengan tepat gitu, tepat sasaran pada arah mana seperti tadi yang disampaikan bahwa untuk kegiatan pentas ini kira-kira membutuhkan durasi berapa lama gitu kan artinya lebih fokus pada acara. Nah ini fokus pada persiapan. Nah itu hal-hal berarti mungkin penekanan saya kurang pada penekanan acara. Nah seperti itu. Di akhirnya terkesan bolak-balik begitu kira-kira. Iya. Iya, iya, iya. Luar biasa Berarti Pak itu Mul. sebagai tambahan saja bagi saya pribadi adalah untuk kompetensi dari pertanyaan berbobot dan terkait kesadaran penuh juga berarti harus betul-betul ditingkatkan kembali begitu kira-kira. Gitu aja Bu. Ya, ya, ya. Sip, sip, luar biasa nih Pak Mul. Baik, mungkin nanti kita gimana nih Pak Mul, rencananya Pak Mul untuk coaching berikutnya? Ya untuk coaching berikutnya insya Allah saya akan lebih memfokuskan pada sisi-sisi yang kurang tadi dan mudah-mudahan juga kita bisa berlanjut ya Bu untuk bisa sharing kembali nanti pada saat coaching berikutnya juga mudah-mudahan Ibu bisa mendampingi kembali untuk bisa sama-sama kita sharing dan berbagi begitu Iya, kira-kira. insya Allah Pak Mul. Nanti gantian ya, Iya, saya yang nanti ini ya, siap. observasi Pak Mul. Ya, siap, 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 Baik. siap. Ya mungkin untuk waktunya menyusul lah insya Allah. Ya, Insya Allah, insya siap, siap. Baik Allah. Pak Oke, Mul. Baik kalau gitu, eh, iya. kita akhir aja gitu mungkin ya Pak Mul ya. Ya, iya Bu. Terima kasih Bu sekali lagi waktunya Bu Dera Sama-sama, sudah menemani saya untuk sama-sama Pak Mul. Saya menjadi juga pengamat. terima kasih nih. Banyak belajar Ya, juga. Iya, baik. Nanti kita insya Allah ketemu lagi ya Pak Mul ya. Terima siap, kasih. siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.